Halo semuanya, selamat datang di channel Lulus Learning. Di session ini saya akan melanjutkan membahas soal-soal bahasa Inggris untuk tes BUMN dan ini merupakan video part 3 ya. Dan jangan lupa untuk terlebih dahulu memberikan like dan subscribe-nya. Kita ke soal pertama. We were planning to open a new office in Surabaya. Blank, the economic crisis forced us to postpone it. Artinya kita berencana untuk membuka kantor baru di Surabaya. Lalu ini apa? Ada kata hubung di sini ya atau conjunction yang harus kita isi. The economic crisis, krisis ekonomi, forced us to postpone it. Menekan atau ya membuat kita membatalkan atau menunda perencanaan tersebut. Nah, ini dua kalimat gitu ya kita bisa bilang atau dua pernyataan yang bertentangan atau berbeda. Nah, jadi kalau seperti itu conjunction atau kata hubung yang lebih tepat kita lihat pilihannya and, or, so, but atau for. Yang lebih tepat di sini adalah but ya. Karena but ini conjunction yang menghubungkan dua kalimat yang maknanya berbeda atau berlawanan. Mereka ingin buka kantor, tapi karena krisis ekonomi mereka menundanya. Seperti itu. Lalu nomor 2, the man accused of blank some important papers from the manager's desk. Jadi laki-laki itu accused of ini memang satu ini ya, satu paket. Jadi ini verb sama preposition. Beberapa informasi penting dari laporan atau kertas atau dokumennya gitu ya dari mejanya manajernya. Jadi dia dituduh mengambil dokumen-dokumen penting seperti itu dari meja atasannya atau manajernya. Nah, untuk pola seperti ini kita lihat di sini ada accused of ya, accused of setelahnya ini memang harus gerund. Kalau teman-teman sudah pernah tahu atau ada yang belum tahu, gerund ini biasanya diletakkan setelah preposisi. Oke, gerund tersebut itu adalah kata kerja yang dialihfungsikan sebagai noun atau kata benda gitu. Seperti itu. Jadi contoh kayak read menjadi reading, kemudian write menjadi writing ya. Nah, di sini kalau kita lihat pilihannya ada steal, to steal, stealing, stolen, he stole. Nah, yang lebih tepat adalah stealing gitu. Ya. Jadi memang banyak verb yang berbeda-beda preposisinya ya. Jadi ada accused of dan teman-teman bisa browsing ya. Ketik aja contoh verb with preposition kayak to, from, at, in, with dan sebagainya. Nah, itu memang mereka punya kelompok-kelompok sendiri gitu. Yang mana yang pakai to, mana yang pakai of, mana yang pakai from gitu ya. Oke, jadi sekali lagi nomor 2, the man accused of stealing some important papers from the manager's desk. Lanjut berikut. Nomor 3, Anton left an hour ago. Then he blank by now. Anton pergi sejam yang lalu. Jadi atau mungkin maka dia apa? Nah, bagian ini teman-teman kalau masih ingat di video sebelumnya ya, part sebelumnya saya ada membahas soal modal verb ya, ada must, could, can dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat pilihannya ya, must arrive, could arrive, can arrive, should have arrived, ought to have arrived. Ya, yang kita lihat di sini dulu analisa. Anton left an hour ago. Berarti dia yakin ya, dia itu udah pergi ke suatu tempat. Nah, berarti karena dia yakin gitu ya, kita gunakan must arrive. Oh, dia pasti sudah tiba sekarang gitu. Kayak jarak kota A dan kota B 1 jam. Oke, dia pergi 1 jam yang lalu. Harusnya dia udah sampai sekarang. Dia pasti atau harus sudah sampai sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi A ya, must arrive by now. Yang berikut nomor 4. If one doesn't work hard, blank cannot expect to succeed. Jika orang tidak bekerja keras,
maka tidak bisa kita asumsikan atau berekspektasi untuk bisa sukses. Gitu. Nah, ini kira-kira apa yang di spasi ini ya. If one doesn't work hard, ada pilihannya he, the one, she, it. Ya, kita pilih dulu ya. Yang tepat di sini adalah C, one. Karena memang di sini subjeknya adalah one. Kita nggak tahu ini dia laki-laki atau perempuan gitu ya, bahasa casualnya. Jadi kita gunakan subjeknya tetap one. If one doesn't work hard, one cannot expect to succeed. Oke, yang berikut nomor 5, our newspaper aims blank having a million readers by next year. Surat kabar ya atau koran majalah kita aims what, punya pembaca setia sekitar ya berjuta-juta pembaca di tahun depan. Mereka berencana target pembacanya itu banyak tahun depan gitu. Nah, ini sama dengan nomor sebelumnya ya, 2. Jadi aims setelah ini verb ya. Kalau nomor 2 tadi kan setelahnya itu diminta gerund. Nah, kalau ini memang ada verb yang kita cari preposisi yang pas dengan verb ini apa. Kayak gitu. Nah, kebetulan untuk aims ini memang dia kalau kita katakan aims terus ada spasi di sini apa dan selanjutnya having gitu ya. Nah, yang cocok untuk ini adalah A. Gitu. Jadi memang saya sarankan teman-teman untuk coba cari ya, kalau bisa dilihat ada list gitu, biasanya tabel kayak kata kerja yang preposisinya from, at, in, on gitu ya, terus diikuti dengan gerundnya apa. Nah, kalau untuk aims ini kita gunakan at. Oke, jadi kalimatnya our newspaper aims at having a million readers by next year. Oke. Nomor 6, one of our relatives from Palembang has asked me to take blank for a picnic to Puncak. Salah satu teman ya relasi dari Palembang meminta saya untuk piknik di Puncak. Nah, ini kita lihat it, us, them, her, ourselves. Kira-kira mana yang cocok? Kita lihat dulu di sini ya. One of our relatives. Nah, dia di sini hanya sebut one, salah satu gitu. Salah satu dari relatif. Relatifnya memang banyak ya, mungkin bisa sekian orang, tapi hanya satu orang aja yang minta tolong dia has asked me untuk mengantarnya gitu ya. Mengantarnya piknik di Puncak. Nah, sekarang kita lihat kira-kira subjeknya apa di sini ya. Oke, subjeknya ini karena satu orang tunggal, kita lihat di sini. It tidak mungkin karena it ini untuk tempat, hewan, benda. Us tidak ya. Kalau us ini untuk kita, them mereka, her ya bisa jadi ya. Jadi ini her. Ourselves bukan ourselves ini untuk kita juga gitu. So, yang tepat adalah her. Gitu. Jadi one of our relatives from Palembang has asked me to take her for a picnic to Puncak. Berarti memang relatifnya salah satu orang yang meminta tolong ini adalah perempuan. Oke. Kita lanjut nomor 7. Let's go and have lunch. I'll join you later. I had better not stop blank on this report now. Ayo kita makan siang. Terus temannya bilang, oke, saya akan join ya sebentar lagi. Sepertinya saya tidak boleh berhenti untuk mengerjakan pekerjaan atau report ini gitu. A work, B to work, C I'll work, D working, E I'm working. Nah, untuk kata kerja stop di sini ya. I had better not stop. Dia memang kalau di bahasa Inggris itu ada kata-kata kerja yang mana
setelahnya bisa langsung diikuti dengan gerund gitu. Memang ada list-list kata kerja yang setelahnya nggak perlu pakai kayak preposisi sebelumnya ya, yang in, on, at, from kayak gitu-gitu. Dia langsung boleh menggunakannya, dan salah satunya ini adalah kata stop. Nah, setelah stop kita pakai gerund lagi ya, yaitu working. Oke. Jadi stop sekali lagi salah satu kata kerja yang setelahnya bisa langsung diikuti dengan gerund. Jadi I'll join you later. I had better not stop working on this report now. Nomor 8, Indonesian batik is blank recognized. Batik Indonesia diakui gitu. A. International. B. Internationalized. C. Internationalization. D. Internationally. Or E. Internationalizing. Jadi untuk bagian ini yang diminta adalah kita bisa bilang adverb ya, kata keterangan cara di sini. Kita lihat international bukan ya, Indonesia, batik Indonesia dikenal secara internasional gitu ya. Nah, yang lebih tepat bukan international, internationalized juga bukan, internationalization bukan, yang D ya ini. Kalau teman-teman masih ingat video part 1 ya, saya jelasin soal LY ini biasanya adverb of manner gitu ya, kata keterangan cara ya. Indonesia, batik Indonesia diakui secara internasional. Seperti itu maksudnya. Oke, ini 7 dan 8. Kita lanjut ke soal berikut. Nomor 9. Did I tell you about the girl blank I met during the students demonstrations last week? A. Who, B. whose, C. whom, D. of which, E. with whom. Ya, bagian ini yang tepat yang mana gitu ya. Ini bagian dimana kita kalau belajar bahasa Inggris soal relative pronoun ya. Jadi ada who, whose, whom, which, that, dan seterusnya. Nah, di bagian yang kosong ini, jadi dia minta penjelasan ya, pelengkap dari objeknya, yaitu si the girl gitu. The girl ini yang dia temui gitu. Nah, maksudnya yang dia temui minggu lalu. Tapi kita bukan menggunakan who ya, karena kalau who itu digunakan untuk menanyakan subjek kalimat atau siapa yang melakukan pekerjaan gitu. Sementara di sini bukan the girl yang sebagai subjeknya, tapi I gitu ya. Nah, jadi the girl ini dia posisinya sebagai objeknya yang diberi perlakuan seperti itu. Nah, jadi berarti bukan who kesimpulannya. Sekarang kita lihat yang whose. Kalau whose itu digunakan untuk menanyakan tentang kepemilikan ya. Biasanya digunakan sebelum kata benda. Contoh, whose house is that? Rumahnya siapa itu? Kayak gitu. Ada kata possession ya, unsur-unsur possession atau kepemilikan di situ. Jadi bukan whose juga. Lalu yang C, whom ya. Jadi ini adalah whom yang tepat. Jadi whom adalah kata ya yang digunakan ketika kita ingin menanyakan objek dari suatu kalimat, atau sederhananya itu dia bentuk objek dari who gitu. Contoh, she is the woman whom I met in Bali kayak gitu. Atau seperti yang ada di soal ini ya. Did I tell you about the girl whom I met during the students demonstrations last week? Oke. Sementara which ini digunakan untuk menggantikan subjek dan objek ya, seperti benda, hewan, tempat, dan lain-lain. Jadi bukan dituju untuk manusia gitu. Contoh, this is the movie which I watched last night. Oke, jadi sekali lagi nomor 9 yang tepat adalah whom. Did I tell you about the girl whom I met during the students demonstrations last week? Oke.
Nomor 10. All these years, Ira's family blank in poverty. Sepanjang tahun ini ya, keluarganya Ira hidup, ya ini karena pilihannya hidup ya, dalam kemiskinan. Nah, pertanyaannya mana nih yang tepat gitu ya? Lived, simple past tense bukan ya, karena sampai sekarang mereka masih hidup dalam kemiskinan. B, has been living. Yes, betul. Jadi yang tepat adalah B ya. Ini kalau teman-teman nonton video sebelumnya, saya sudah membahas soal the present perfect continuous tense ya di video part 2. Jadi kalimat present perfect continuous tense ini digunakan ketika kita ingin menceritakan atau menjelaskan suatu hal atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau tapi dia masih berlanjut gitu hingga sampai saat ini kayak gitu. Jadi yang tepat di sini adalah B, has been living. All these years, Ira's family has been living in poverty. Next, I am still waiting blank for an interview. Saya masih menunggu apa di wawancara. Ya, ini passive voice ya. Passive voice, kalimat pasif. Untuk polanya, sekali lagi saya sudah membahas juga di beberapa video sebelumnya, part 1 dan part 2. Teman-teman bisa tonton. Jadi yang tepat untuk ini adalah A, to be called. I am still waiting to be called for an interview. Saya masih menunggu dipanggil untuk wawancara. Nomor 12. I asked Bob what. Saya tanya Bob apa, where did he come from where he was coming, from which he came, where he came from where is he. Ini bagian indirect speech ya, teman-teman. Kalau masih ingat juga di part sebelumnya saya ada singgung reported speech, ada direct and indirect speech. Nah, ini bagian yang indirect speech, artinya kalimat tidak langsung ya, digunakan untuk menyampaikan pernyataan seseorang atau apa yang dikatakan orang lain gitu. Dan di indirect speech ini ada satu kategori yang mana ada perubahan tenses ya, seperti di soal ini. Jadi tensesnya ini menjadi simple past. Jadi kita lihat di sini mana yang cocok. I asked Bob. Yes, yang tepat adalah D. I asked Bob where he came from. Saya tanya Bob, dia berasal dari mana. Oke. Alright, lanjut. Pertanyaan berikut 13. When did you take the academic writing course? Last year after I composition 2. Kapan kamu mengambil mata kuliah ya atau course academic writing? Terus dijawab, oh tahun lalu setelah saya apa gitu ya. A complete, B was completing, C to complete, D have completed, E had completed. Ya, ini merupakan gabungan antara past perfect tense dan simple past tense ya. Jadi di bagian ini kita lihat when did you take, ini merupakan bagian dari simple past tense, dan ini last year after, ada after. Nah, setelah ini memang yang diminta itu adalah past perfect tense. Jadi kalau ada satu kegiatan yang dilakukan di masa lampau, kemudian kegiatan tersebut disusul oleh kegiatan atau peristiwa lainnya, kita gunakan past tense dan past perfect tense. Nah, jadi past perfect tense di sini yang mana? Kita lihat yang cocok adalah E ya, had completed. Jadi yang tepat di sini E. Kita coba baca lagi. When did you take the academic writing course?
last year after I had completed composition 2. Oke. Berikut nomor 14 yang merupakan soal terakhir. I couldn't find the museum you told me about. I blanked the wrong bus. Saya nggak bisa ketemu atau temukan museum yang kamu ceritakan gitu. Saya bus yang salah. Oke, ini juga soal yang mirip dengan video sebelumnya ya, perfect modal verb. Jadi salah satunya itu ada must have verb 3 gitu. Jadi sekali lagi perfect modal itu adalah digunakan ketika kita sebagai pembicara gitu ya, yakin bahwa sesuatu itu terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, kita menyimpulkan bahwa sesuatu itu berdasarkan informasi atau fakta sebelumnya gitu. Saya tidak bisa menemukan museumnya yang kamu temukan gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah saya pasti menaiki gitu ya. Saya pasti menaiki bus yang salah. Jadi yang tepat untuk nomor 14 ini adalah A. I must have taken the wrong bus. Saya nggak bisa ketemu museumnya karena sepertinya saya mengambil atau menaiki bus yang salah. Oke, seperti itu teman-teman untuk latihan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum menonton video-video part sebelumnya bisa ditonton ya untuk bisa melihat informasi dan pembahasannya secara lengkap. Terima kasih.